Oke, oke. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kita itu bulan apa Udah kemarin? Tadi gue lihat ya. sebulan lebih kayaknya. Iya sebulan lebih pasti. Bentar. Oh, bulan apa ya teman-teman ya? Jadi, Ya, jadi kalau jadi seandainya buat teman-teman yang udah lama tidak berjumpa sama kita, itu 2 bulan karena bro. iya 2 bulan ya 2 bulan. Karena itu memang Bro Teddy ini sangat sibuk, ya pria panggilan di mana-mana. Saking dipanggil di mana-mana, jadi nggak sempat saya panggil, nggak bisa saya panggil. Ya bedanya Bebas, Bang. bedanya pengusaha sama jompret kan gitu. Ya. Kalau pengusaha, gue harus bayar gaji, jadi nggak punya gaji, gue ngutang dulu sama bank. Kalau pengusaha kan bisa suruh-suruh orang, kalau kita kan disuruh-suruh. Gitu ya. Oke, kebetulan ini Ya, sore-sore berapa minggu kemarin tuh sore-sore. Sesinya banyak kan sore-sore, jadi siang ya. sampai sore gitu. Ya kalau nggak nonton di Facebook, nanti nontonnya di YouTube atau didengerin audionya di podcast gua aja lah. Oh Udah. iya, mantap. Ya Oke. nggak? Nah teman-teman ini masih lanjut ya, Beda Buku Masih lanjut. Meditations. Saya bawa buku bahasa Inggrisnya, Bu Arif bawa buku bahasa Indonesia. Jadi Ya, kabar ini buku bagus. bahasa Indonesianya. Nah, kabar bagus sudah ada terbitannya, dicari di online mah pasti ada ya. Nah kita kemarin itu masuk di buku 2. Yap. Sampai poin nomor 9 ya. Jadi sekarang kita masuk ke nomor 10. Nomor 10. Coba gue baca dulu bahasa Inggrisnya nanti Boleh, situ. silakan. Ya. Coba ya bro ya. Ya. Oke, ini ya. In his comparative ranking of sins, applying philosophy to the commandments distinctions, Theophrastus says that offenses of lust are graver than those of anger, because it is clearly some sort of pain and involuntary spasm which drive the angry man to abandon reason, whereas the lust-led offender has given in to pleasure and seems somehow more abandoned and less manly in his wrongdoing. Rightly then, and like a true philosopher, Theophrastus said that greater censure attaches to an offense. Pusing bos gue. coba terjemahannya apa kira-kira itu? Ya, tapi sebelumnya jadi Aku mau cek yang versi satu lagi deh. ya. Versi yang Gue baca ini ya. Dalam peringkat dosa komparatifnya, ya walaupun nggak tepat kalimatnya, sebenarnya iya sih. dosa itu istilahnya tuh di-compare. Intinya sebenarnya kalau yang gue baca di bahasa Inggris, dosanya di-compare terus di-ranking-rankingin gitu loh. Siapa yang dosanya paling banyak, di-compare-compare, dibandingin gitu loh. Intinya itu. Dengan menerapkan filsafat pada perbedaan umum manusia. Maksudnya adalah orang-orang tuh kayaknya senang banget meng-compare-compare, dosa siapa yang paling banyak gitu loh. Tapi bahasa yang digunakan bukan dosa siapa yang paling banyak, tapi ketika gue baca itu artinya kesenangan siapa sih yang paling banyak dilakukan. Kesenangan yang hedon gitu loh, yang hedon. Nah, terus dia bilang, Theophrastus, nah gue cari tahu Theophrastus itu siapa. Iya, siapa Theophrastus ini? Iya, ya kan kita nggak jelas tuh. Ternyata dia filsuf, dia muridnya Aristoteles, bro. Oh, Ya, orang Yunani gitu ya. orang Yunani. Theophrastus mengatakan bahwa dosa nafsu lebih besar daripada dosa kemarahan. Nah, dia bilang dosa nafsu lebih besar daripada kemarahan. Wah, ini menarik ya. Nafsu, dosa nafsu lebih besar daripada kemarahan. Makanya lust kan. Lust itu kan sebenarnya kan dosa berkaitan dengan hasrat nafsu, bro. Biasanya lust. Kalau lu lust kan? Ini bahasa Inggris yang di edisi Oxford lebih enak nih, bener nih. Ya, jadi si Markus ini kayak memuji Theophrastus ya. Pada saat dia mengcompare atau mengkomparasi, membandingkan kesalahan ya. Sukanya orang suka ngomongin, benar-benar tadi orang suka ngomongin kesalahan siapa yang lebih gede. Siapa yang paling gede, siapa yang paling dosa paling banyak, tapi sebenarnya dosa berkaitan dengan nafsu. Mungkin saya kayak kalau kita lagi ngomong, gue baru tidur sama cewek ini, gue baru tidur sama cewek itu, gue banyak kali ini, gue tadi kemarin sama 3 cewek gitu. Wah, jadi kayak banyak-banyakan. Tapi kan itu istilahnya kalau tadi kan ada kalimat man gitu ya. Nah, kalimat itu pengertiannya sebenarnya bahwa kadang-kadang pria mempunyai sebuah kebanggaan, ini menurut dugaan gue ya, pria mempunyai sebuah kebanggaan ketika dia telah berhasil menyalurkan hasrat seksualnya kepada seseorang,
Jadi sedangkan di dalam konsep dia mau mengatakan bahwa seakan-akan manusia melakukan suka banding-bandingin berapa banyak dosa. Dia tidak membayangkan berapa banyak melakukan hubungan seks, membayangkan jadi dari apa istilah kita ngomong apa reframing ya. Jadi dari sudut pandang lain dengan kata makna yang lain. Jadi bukan banyak wanita tapi berapa banyak dosa yang lu lakukan. Nah, itu yang menarik kan. Nah, terus kemudian yang aku menarik adalah Theophrastus mengatakan bahwa dosa nafsu lebih berat daripada dosa kemarahan. Karena memang kemarahan lebih gampang dikontrol. Dosa nafsu memang yang paling sulit, apalagi di zaman Yunani kuno dulu, Romawi, itu sudah bisa saya katakan ya itu agak sulit ya. Bahkan kalau di Alkitab gua aja pun, bahkan seorang nabi saja, ada satu nabi kalau di Kristen adalah Nabi Daud, itu saja masih mengumbar-umbar nafsunya. Yang makanya sampai dia melakukan dosa yang dia dihukum kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu dosa yang paling berat sih sebenarnya. Nah, lanjut ya, Bro. Jelas sekali. Ya, jadi ya silakan. Sorry. Kalau di sini kan kayak poinnya ini kan masih mending orang yang marah gitu ya. Iya, betul. Karena dia lebih cepat sadar gitu. Cepat sadar. Dibandingkan dengan orang yang melakukan kesalahan, bentuknya adalah nafsu, dia nggak sadar kalau itu kesalahan. Exactly. Karena itu sifatnya edik gitu loh. Apalagi ketika gue baca bukunya, gue udah mulai, kan buku yang filo komik kan gue udah baca tuh, Bro. Iya. Gue by the way, gue beli satu t-shirt, Filosofi Underground. Oh, yang itu ya caranya. Gue beli tuh, gue beli. Kaosnya lumayan harganya cukup mahal, tapi cepet, ininya agak ngeletek, cepet banget, kurang ajar. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang nonton bisa ini ya, jadi feedback. Ya. Terus kemudian film komik itu, jadi gue banyak menemukan cerita-cerita menarik tentang filosofi sih, Bro. Jadi karena cerita kartun, jadi benar semua filsafat itu sebenarnya bukan mencari keluar, tapi mencari kedalaman. Jadi dia kan ada beberapa tokoh. Udah beli bukunya belum? Belum. Gue cuma nonton aja di. Oke. Jadi di film komik itu kan ada, gue lupa ya berapa, 10 atau berapa belas tokoh filsafat, dan menariknya semua adalah membahas tentang dari diri dalam. Yang contoh nih, Bro, ini mungkin kalau gue kaitin sama buku ini ya. Jadi dia misalnya gini, aku lupa siapa filsufnya, dia ngomong gini. Kenapa kamu stres? Ya saya menginginkan punya kapal besar, kapal ini ya, kapal penumpang besar. Kayaknya kan dia orang kaya banget, punya kapal besar. Sedangkan saya kapalnya kecil. Dia cuma bilang, emang kamu kira punya kapal besar enak? Kapal besar itu harus menunggu beberapa hari memasukkan muatan, dan kemudian juga dia harus membayar orang sedemikian mahal untuk mengendalikan kapal itu. Sedangkan kapalmu kecil, besok hari ini kamu masukin, besok kamu hari ini berangkat juga bisa. Jadi kebahagiaan itu tidak berkaitan dengan besar kecilnya, tapi apa yang kamu miliki. Nah, ini menarik tuh, Bro. Jadi gue bilang, damn, bener juga ya. Aku agak kena juga sih gue baca buku itu, bukan yang ini malah mulai kena nih kayak. Iya juga ya, kebahagiaan itu bukanlah seberapa besar, seberapa famousnya diri lu, tapi seberapa yang lu punya, itu yang lu hargai dan itu yang lu olah. Contoh lagi nih, Bro. Gue punya kebun bunga. Kebun bunga gue bagus. Dia ngomong, saudara-saudara, kebun bunga saya paling keren. Tetangga sebelah emosi. Sialan, bunga dia banyak. Gua nanam bunga juga, dia nanam bunga. Istrinya bilang, buat apa? Nanti lo susah lo. Bodo amat, pokoknya dia tanam. Dia bikin yang paling besar. Setelah dia bikin paling besar, dia pamer. Gua yang paling hebat. Habis itu, kemudian dia nyiramin tanaman. Lama-lama dia mikir, anjir, banyak juga tanaman gua ya. Banyak juga tanaman gua. Ternyata sesuatu yang mau gua pamerkan, ternyata gua harus mengeluarkan effort yang jauh lebih berat daripada, jadi gini, kenikmatan dari bunga itu gue nggak bisa dapatkan, tapi yang ada adalah gue harus ngurusin tuh bunga, bukan menikmati bunga yang ada. Kenapa nggak dia yang nanam? Gue cuma nikmatin aja. Gue bilang, iya juga ya. Kadang-kadang itu yang terjadi sama manusia kan. Itu yang disebut lust kan. Sebagai lust dalam arti nafsu itu. Jadi begitu juga yang gue temukan tentang berkaitan dengan seksual gitu ya. Seksual itu bukan buruk, tetapi seksual yang diumbar-umbar
Itu kan ada juga di Epictetus juga mengatakan itu kan. Kalau diumbar-umbar, maka yang terjadi besoknya lu nggak bisa ngapa-ngapain kok. Hmm. Lu kecapean, lu nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian lu juga nggak kerja. Berarti itu bukan seks yang sehat. Yes. Nah, jadi dari gambaran tersebut, yang menarik sih, bener juga. Jadi makanya kenapa dosa itu, orang Yunani Romawi kan selalu menganggap bahwa, bahkan gila ya, mereka bisa berhubungan dengan pelayannya mereka yang punya suami, dia melakukan di depan suaminya, dan bodo amat. Dan si suaminya harus merasa terhormat, kan sinting juga gitu kan. Kalau istrinya dipakai Itu ya raja. karena value-nya ya berbeda. Kita berjarak dengan kondisi itu kan. Betul. Dan hanya memang kalau gue lihat, ini masuk akal bahwa dosa itu jauh lebih besar. Tapi yang paling menarik sih bro, ada satu bro. Kenapa dia bisa berpikir bahwa itu dosa ya? Padahal kan harusnya di zaman itu kan nggak ngebicara mengenai dosa. Tapi kalau Markus kan punya religius, Bos. Ya yang ngomong kan Markus ini kan. Iya, ya nggak tahu ya. Apakah di waktu itu di agamanya Kristen? Gue nggak yakin juga sih. Bukannya Helenis itu ini ya? Helenis, Kristen ya? I don't know ya. Bukankah dia dewa-dewa Yunani kuno itu juga dulu semuanya bukan? Kalau berkaitan dengan seks itu berarti sebuah. Nah ini yang gue nggak tahu sih bro. Kenapa dia menulis ini di bagian tentang dosa nafsu? Ya, mungkin ini kan nggak cuma bicara apa namanya satu aspek nafsu ya. Yep. Tapi pada dasarnya kalau gue membayangkan ya ada orang-orang mungkin yang yang nggak sadar sudah melakukan Kesalahan. sesuatu. Ya, gini nih. Kalau gue kesel marah itu kan gampang sadar tadi Iya. gue tadi salah nih, sorry gue ngomong kasar gitu kan. Tapi yang gue suka nggak sadar, ini kita tarik ke hal yang lebih ringan. Yang gue suka nggak sadar itu adalah misalnya gue bercandain orang gitu. Bercandain, ya kan, nanti mereka nangkepnya kita apa ya bahasanya ya? Apa ya? Entah ngece, entah apa Ya, itu kan nggak sadar. ngece. Tapi ada bahasa apa Indonesia gue lupa. Ya. Iya. Kayak Itu kan kayak nggak sadar kalau lo. Ya. Kalau nggak sadar kalau lo berbuat kesalahan kan kayaknya dulu cuma bilang bahwa bercanda doang gitu itu singgung sih. Iya. Ya misalnya dia datang terus kemudian kita bilang, lu gila ganteng banget lo, kayak mau kemana, mau kawin lagi. Nah itu kadang-kadang orang ngerasa, padahal kita ngeliatnya bercanda, tapi orang yang menangkap bisa jadi bukan. Dan pada saat dia tersinggung, terus dia marah, terus kita cuma bilang apa, gitu aja. Nggak ngerasa kalau itu kesalahan. Betul. Beda dengan kalau gue marah gue tau, tadi salah gitu kan. Tapi kalau gue ngejek, bercandain, itu kan nggak ngerasa sebagai sebuah kesalahan. Even yang lebih kecil lagi, Bos. Sekarang lu mungkin ngalamin lah ya, orang di masa online ini ikut webinar tuh kadang-kadang cuma asal daftar aja dulu gitu. Iya, nanti daftar yang cuma berapa orang. Cuma berapa orang atau join tapi nggak pernah komen, nutup kamera gitu kan. Nah, itu gue nggak yakin orang yang melakukan hal itu merasa itu kesalahan. Ya. Gue yakin dia merasanya itu biasa aja kan, suka-suka gue dong. Gue lagi di rumah, malas pakai jilbab, malas buka ini, gue yang penting daftar gitu kan. Ya. Compare tuh misalnya dia ngomong apa ya, komen yang kasar segala macam, dia akan tahu bahwa itu kesalahan. Tapi yang ini kan nggak sadar nih orang. Ya. Padahal sebenarnya kalau lo emang gak niat ikut full, ngapain lo daftar? Iya. Kebetulan nafsu doang. Betul. Nafsu, daftar gitu. Ya, dan akibatnya membuat orang lain yang harusnya punya kesempatan menjadi tidak punya kesempatan. Nah itu dia. Atau ya tadi pembicaranya jadi nggak merasa dihargai. Ya. Nah, itu tapi yang jadi salah kalau tidak bisa kalau tidak bisa menghargai, nanti munculnya adalah itu lagi locus kendali kontrol lagi, bro. Iya betul. Ya tapi memang secara umum lah, kita bicara secara umum kan maksudnya. Iya, gue bisa ngerti. Secara umum antara kesalahan yang sifatnya salah betul ya kayak kemarahan segala macam. Tapi masalahnya ada satu kesalahan yang kita suka nggak sadar. Betul. Nah, ini yang lebih tanda kutip berbahaya sebenarnya. Setuju. Ya, kita lanjutin ya, bro. Lanjut. Ya, tapi memang buat gua ini yang gua nggak tahu ya, mungkin memang gua perlu mencari tahu tentang kenapa dia nyebut dosa ya. Apakah memang ajaran agamanya dia? Saya harus cari tahu agamanya Marcus Aurelius apa.
dan apakah benar, apa Hellenistik dan sebagainya itu kita nanti gue cek ya. Jelas sekali yang mengakibatkan seseorang marah hingga menelantarkan akal dari rasa sakit dan refleks yang tak disengaja. Saya stop dulu ya, ulangi lagi. Jelas sekali yang mengakibatkan seseorang marah hingga menelantarkan akal dan rasa sakit dan refleks yang tak disengaja. Jadi orang marah pasti akan nggak sengaja. Yang tadi kata lo, orang marah bisa saja tangannya bergerak, orang marah bisa saja memunculkan rasa sakit yang dia sendiri tidak menyadari. Atau istilahnya makanya menelantarkan akal budinya. Karena memang kalau kita bicara secara ilmu neuroscience, yang gerak kan adalah reptil area. Ketika marah kan, nyebut lu, bodoh. Kayak orang masukkan setan, biarin setan juga setan. Ya kan gitu, jadi lupa dia. Jadi maksudnya menelantarkan akal dan rasa sakit dan refleks yang nggak disengaja. Karena dia langsung, karena reptil. Ya, gue lanjutin dulu bro. Sedangkan pendosa akibat nafsu sudah menyerah. Nah ini menarik nih. Sudah menyerah pada kenikmatan dan bagaimanapun terlihat lebih telantar dan lebih tidak gagah dalam perbuatan salahnya. Menarik nih, lebih gagah, lebih ini. Betul. Jadi masih mending gitu, bukan masih mending sih. Ya. Kita cenderung melihat kesalahan itu ada di satu kelompok tertentu, marah, kesal gitu ya. Padahal sebenarnya kesalahan itu bisa ada di kelompok yang lain juga. Ya, kalimat ini sebenarnya bro. Nafsu jadi kayak sudah menyerah kenikmatan. Ya, anggaplah bisnis bro. Kalau bisnis itu bentuknya adalah kesalahannya, let's say misalnya lo ini ada kesalahan dari dunia bisnis yang tidak disadari, bahkan itu dianggap sah gitu ya. Misalnya ketika lo ngambil lo bisnis besar lalu kemudian lo memonopoli satu area tertentu sehingga yang kecil-kecil nggak bisa masuk. Itu kan lo nggak mungkin merasa itu salah. Ya, secara legal memang diajarin sih, bro. Boleh dan diajarkan. Oh, kalau di Amerika tidak legal. Kalau Amerika tidak legal karena nggak boleh. Karena ada hukumnya. Jadi kayak Microsoft. Bukan maksud gue ini. Maksud gue yang secara itu memang legal. Tapi sebenarnya pelan-pelan itu akan mematikan yang lain-lain gitu. Exactly. Aku paham maksud statement lu, gue paham. Maksudnya memang dalam ajaran buku, dalam ajaran manajemen, bahkan ketika gue ngambil belajar tentang saham, itu ada teori yang mengatakan ketika kita membuat sebuah bisnis, pastikan Anda membuat seperti sebuah kerajaan. Kerajaan itu harus dibuat dengan adanya tembok yang sangat tinggi, dibuat paritnya ditaruh buaya, dan kemudian diberi jarak supaya orang tidak bisa masuk. Semakin orang tidak bisa masuk ke sana, berarti Anda the only one yang jadi pemenangnya. So maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah produk, kita melakukan dipatenkan, ditrademarkkan, dibuat sedemikian rupa, sampai rahasianya nggak boleh dibuka, sampai membuat orang lain nggak bisa masuk. Itu maksudnya sih, bro. Nah itu, maksud gue memang diajarin, dan itu memang akan membuat orang merasa ya itu memang sah dong gue melakukan itu, ya kan? Ya sah. Nah sampai pada satu titik kemudian muncul godaan tuh karena saking gedenya bisnis, kemudian ya akhirnya bisa aja lo melakukan segala cara gitu karena sekali jatuh kan jatuhnya gede banget tuh. Ya, setuju. Sebenarnya itu pasti akan ada justifikasi tuh, bro. Ya, sebenarnya minggu lalu gue ada ngajar satu corporate, bro. Gue ada ngajar satu corporate, cuman gue nggak bisa sebut nama perusahaannya dan gue nggak bisa sebut kasusnya. Jadi benar omongan lo tadi. Perusahaan itu sangat kuat. Dia kalau dia sampai melakukan pelanggaran, dia bisa melakukan dengan justifikasi dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu. Nah, jadi ketika gue ngajar di tempat dia sih, terus terang gue juga bingung, bro. Kalau gue di dalam kita nggak live, nanti kita ngomongin Mas. Tapi kalau gue jadi posisi itu juga, gue ngerasa ini nggak fair gitu loh. Iya betul.
Iya. Itu Dan maksudnya. itu kan, ya ini kan tadi yang dimaksud sama si Iya, Theophrastus iya. kan, bahwa yang kesalahan yang model begitu tuh lebih halus. Iya, lebih halus. Lebih halus. Ya itulah manusia. Karena kalau bisa dilegalkan, kita melegalkan yang menurut gue itu nggak legal. Ngeri ya, melegalkan yang tidak legal. Pusing lah. Nah, atau lebih ini lagi, lebih halus lagi kalau tuh ngomong gede korporat di keluarga, Bos. Kalau bentuk kesalahannya itu marah sama anak, mukul, itu clear lah. Clear. Tapi masalahnya ada yang lebih halus, yang orang tua nggak ngerasa dia salah. Misalnya membujuk-bujuk, bahkan dengan mungkin bujukan yang sangat intimidasi halus untuk milih jurusan tertentu, nggak mempertimbangkan minatnya. Mungkin bukannya gue ngomong bahwa hobi anak gue itu jelek, gue nggak ngomong begitu, tapi dia cerita apa gue cuekin, itu kan ada justifikasi kan, tapi ya. Dengan cara cover, iya, dan nggak akan ngerasa itu kesalahan. Justifikasinya apa? Berarti demi lo masa depan. Kenapa? Berarti lo sama gua dong. Nah itu kan yang lebih mengerikan kan? Aduh, semakin banyak belajar filsafat kok kayak ada daftar dosa, men. Iya, Bos. Kita kan nggak ngerasa itu salah kan, Bos. Kalau mukul jelas lo akan bilang itu salah. Ya sama aja kayak kalau gini. Yang tadi kan, ya kalau tadi berdiskusi tentang orang tua ya. Aku mau bikin, misalkan, aku walaupun ini salah ya, Pak, aku mau nambah anting gitu kan, cewek mau nambah anting, nggak boleh, cewek cukup antingnya cukup 2. Kenapa nggak boleh? Ya pokoknya kalau papa bilang nggak boleh, nggak boleh. Kok gitu sih, Pak? Kamu tinggal di rumah siapa? Selama kamu tinggal di bapak, kamu ikutin kata papa. Itu kan nanti jadi bete tuh. Iya betul. Dan kalimat itu kan kayaknya bagus ya. Kayaknya bagus, iya. Keren. Benar, gitu. Tidak ada rasa salah, bro. Karena gue mau menegakkan disiplin. Iya, itu kan. Lama-lama nih kayaknya kita bertobat nih, bro. Moga sih. Moga ya. Maka tujuannya untuk itu ya. Gue lanjutin lagi, bro ya. Jadi, gue sih tertarik dengan kalimat memang kalau pendosa akibat nafsu sudah menyerah. Kalimat sudah menyerah pada kenikmatan berarti dia willingness. Jadi kalau marah itu kelihatannya masih harus di-create, harus ada kejadian. Kalau ini sudah willingness untuk berbuat dosa gitu. Nah, ini menarik sih. Jadi artinya dia sudah menyerahkan badannya untuk ke dosa itu. Ya, lanjutin. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya seorang filsuf sejati, Theophrastus, mengatakan bahwa kecaman yang melekat pada dosa yang dilakukan di bawah pengaruh kenikmatan lebih besar daripada yang dilakukan di pengaruh rasa sakit. Nah, itu yang tadi lo ngomongin. Iya, benar sih. Karena seakan-akan kayak tubuh kita tidak bisa dikontrol. Iya, karena nggak ngerasa itu sebagai sebuah kesalahan juga. Itu yang problemnya kan, blind spot gitu, Bos. Iya, benar. Ya, kan? Blind spot yang dia sadari sih sebenarnya. Iya. Tapi dia menganggap itu naluri dia sebagai manusia, ya dia mengarahkan ke sana. Makanya kenapa gue bisa menyahami bahwa filsuf itu kan adalah seseorang yang masuk ke dalam. Berarti orang yang tidak bisa melakukan self-reflection atas tindakannya, bisa dikatakan dia belum bisa, ya dia jadi gampang menyerah pada kenikmatan. Padahal masih banyak orang yang bisa melakukan pencegahan itu. Dan gue akuin sih, bro, setelah belajar filsafat ini ya, ketika gue mau melakukan tindakan sesuatu, atau ada tindakan yang membuat trigger gue marah, gue relatif bisa ngontrol, walaupun tetap kemarahan tetap ada. Relatif bisa mengontrol. Jadi ada hal yang tidak mengenakan, dulu gue udah bisa meledak, sekarang sudah tidak. Jadi kalau melakukan sesuatu, gue telan tuh, ya udah, jamin. Ya kadang-kadang hanya respon orang yang tidak pernah tahu jadi kaget gitu kan. Tumben, biasanya lu udah membabi buta gitu kan. Ya walaupun babi nggak buta kan, maksud gue. Nah jadi akhirnya ya itu yang gue rasakan sih, bro. Begitu, bro. Iya. Ya itu kan si Socrates kan bilang hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani kan gitu.
tidak diperiksa, makin mantap. Iya benar kan? Tidak diperiksa berarti tidak ada self evaluasi. Iya, nggak lagi dijalanin, ngapain gitu kan? Lu hanya mengikuti arus berarti kan? Iya, Either arus tadi, arus kemarahan, arus nafsu, ya, tidak menarik, diperiksa gitu. menarik. Nah yang gue gini bro, gue ngerasa ya memang ini nafsu yang lebih halus kan, kadang nafsu yang kelihatannya positif bro. Kalau buat Apa tuh, bro? gue, ini bro beli buku bro. Ya, tapi kan lu ada justifikasi kemarin, sudah. Lu sudah melakukan justifikasi kan, bro? Ya, uang gue mau gue apain? Kan ini lebih baik gue simpen dulu walaupun gue belum baca. Kan? Berbahaya kan, Mas? Iya. Berbahaya loh itu. Iya. Makanya buku-buku ini buku gue beli ini, gue belum buka nih, bro. Baru hari ini gue buka. Kenapa? Karena padahal gue cek WA-nya udah lama banget lo ngomong. Iya. Gue membaca. Jadi hari ini gue membaca 2 jenis buku sih, bro. Jadi dalam waktu bersamaan. Jadi buku ini memang belum gue sentuh. Karena gue lagi asik dengan buku agama, dan gue lagi asik dengan buku yang berkaitan dengan dunia penjualan. Jadi gue lagi fokus ke sana sama satu di sisi. Jadi ini belum gue sempat sentuh. Kan ada satu lagi, bro. Kita ngadain ini biar kita sentuh. Iya, betul. Justifikasi lagi. Dosanya agak berkurang sedikit, meminimalkan dosa. Iya. Oke, kita lanjut ya, bro. Iya. Tadi lucu juga nih lama-lama. Oke ya. Dan secara umum yang pertama lebih seperti kelompok yang terluka, terpaksa marah akibat rasa sakit dari provokasi. Ya benar juga, kemarahan kan dari provokasi kan. Sedangkan yang kedua adalah sumber gerak batin. Waduh, ngeri banget. Sumber gerak batin untuk melakukan kesalahan dari diri sendiri. Didorong oleh nafsu untuk melakukan apa yang dilakukan. Nah, itu dia. Serem ini. Jadi si marah tadi itu bisa dijustifikasi bahwa ya wajar dia marah kan memang karena situasinya. Diprovokasi. Gitu kan. Iya. Tapi kalau yang karena si lust tadi itu jelas-jelas kesadaran gitu. Betul, kesadaran. Ya, kesadaran kan? Dan dia karena kan ada di batinnya, ada yang ya udah lakuin aja. Enggak lah, dia mau. Kan gini kan bro, misalnya nih, lu bonyok pulang ke rumah ya. Ya. Kenapa bonyok? Tadi ada orang provokasi gue tonjok balik tuh, ditonjok. Nah, itu istri lu nggak akan marah kan? Nah. Tapi kalau misalnya lu tergoda gitu misalnya, terus lu alasannya bilang, ya habis dia menggoda, kan lu pasti hancur tuh. Kan nggak mungkin bisa bilang begitu kan? Bisa, tapi kalau kenapa lu bonyok? Ya habis dia duluan. Nah, itu masih ada justifikasinya. Sama dengan beli sepatu gitu kan, nggak bisa lo bilang habis sepatunya memprovokasi gue jadi gue beli, kan nggak mungkin. Nah, tapi dulu gue juga sempat itu sih, bro. Kalau lo ngomong sepatu itu kenyataan sih. Jadi sekitar tahun lalu gue membeli setiap keluar tipe Adidas baru sih, bro. Iya, jadi gue hampir punya sekitar kayaknya 10 atau 12 gue ada, bro. Sepatu. Tapi setelah itu gue nyadar, satu sepatu Adidas 3 juta lebih, 2 juta lebih, gue mau ngapain lagi nih gue, makainya juga nggak segitu-gitu amat. Iya. Ya sudah, gue stop. Sekarang gue udah stop. Wah, mantap. Tapi hampir tergoda lagi, bro. Sekarang kemarin tergoda dengan Michael Jordan, sepatunya Michael Jordan. Nike, bukan? Nike, aduh, nggak, gue bilang stop. Mana istri gue bilang, apa-apa, kan udah kerja keras, justifikasi lagi. Astaga, jangan, gue udah. Soalnya dia menjustifikasi karena dia perlu justifikasi yang lain yang juga dia pengen. Gue jadi mencari apa yang justifikasi ya dia. Habis lo beli Adidas, dia beli Louis Vuitton, ya kan gitu. Gue nggak boleh. Enggak ya. Itu bukan istri gue. Coach gitu ya. Jadi memang ini menarik ya. Jadi yang berat adalah dosa nafsu, karena dosa marah bisa itu, dan lucunya kalau kita rangkum, lucunya kenapa manusia dengan bangganya mengcompare banyak-banyakan membuat dosa. Ya, emang manusia sih, bro. Tapi kalau lo ngomong ini, bro, ini gue inget zaman gue dulu sih.
gue inget zaman gue dulu. Karena dulu memang beberapa teman-teman gue modelnya memang mengcompare. Ini memang benar. Di dalam waktu ketika dulu zaman gue pekerjaan, di zaman gue itu memang begitu. Jadi ada kebanggaan. Waktu zaman kuliah juga banyak. Karena di zaman gue kuliah tuh banyak yang melakukan kebanggaan. Lu udah berapa cewek lu tidurin? Tuh ada, bro. Serius. Pacar lu udah lu tidurin belum berapa banyak? Lu blow on lu belum? Gitu ada tuh. Itu beneran ada. Jadi di zaman gue kerja pun juga gitu. Ya gue nggak tahu kalau di kampus lu kayak gimana ya. Tapi kampus gue dulu kayak begitu sih. Jadi gue mulai ngeliat memang ini memang manusia banget ya. Jadi filsuf ini masa dulu di masa sekarang pun masih relevan. Cuman masa kita nggak baca gitu. Iya betul. Ya sebenarnya sama sih bos. Kan setiap cuman beda bentuk ya. Dulu Beda pakai bentuk. dulu pakai apa? Sekarang pakai teknologi. Ya, betul. Apa ya? Ini yang gue kemarin gue belakang ini lagi baca buku maraton, maksudnya nyambung penulis yang sama, bos. Prof. Yasraf Amir Piliang itu. Profesor? Yasraf Amir Piliang itu, yang tentang postmodernisme lah. Nah itu satu hal yang terbuka banget di gue adalah dulu tuh masih mending, bos. Ya, banyak hal itu minimal ada bentengnya di rumah kita gitu. Misalnya apa? Video porno dulu kan harus beli videonya kan. Sekarang tuh nggak ada bentengnya, bos. Oh iya, bariernya nggak ada. Masuk kamar. Masuk iya, bariernya nggak ada. Masuk ke Facebook, masuk ke YouTube. Ya. Jadi apa ya? Jadi ilmu kayak gini dan ilmu-ilmu yang sifatnya apa ya, ngajarin untuk self reflect ya, self management jadi makin relevan. Karena kita tuh sekarang mengalami disebutnya sebagai implosi. Implosi itu dari luar nih boom, apa meledak ke dalam, bos. Ya, betul. Ke dalam. Kalau kita buka handphone ini boom gitu. Iya, orang Netflix juga banyak. Yang aku agak jengah itu gue sebel Netflix tuh sekarang sudah banyak film-film yang mengajarkan tentang, ini no offense ya kalau yang nonton ini ya atau yang denger ini, tentang LGBT. Iya. Nah, jadi offense juga nggak apa-apa kalau gue. Ya, gue menghormati keputusan mereka walaupun gue nggak setuju. Gue harus menghormati itu. Kalau gue sih nggak sok pluralis lah gitu. Oh iya gitu. Kalau gue ngelihatnya menarik aja di dalam konsep itu gitu. Jadi artinya kenapa sebuah film yang harusnya baik-baik, kenapa ada cerita itu? Ya. Menurut gue ya itu bagian aja itu. Itu bagian dari ya hegemoni. Kalau misalnya Antonio Gramsci itu hegemoni kan. Jadi tidak masuk lewat pemaksaan, tapi masuk lewat lagu, film, budaya, bahasa. Itu hegemoni ya, hegemoni. Kamus, iya. Jadi apa ya, penguasaan tetapi lewat pengetahuan, informasi. Ya, nanti ada lembaga-lembaganya, ada lembaga risetnya. Ya kan LGBT di DSM 3 atau DSM 2 ya kamus. Ya tahu. Formalitas itu sudah nggak ada. Ya, dulu ada, sudah ditiadakan. Itu kan. Karena mungkin profesornya juga sama. Iya, itu ada yang bilang bahwa jadi 8 komitenya itu. Oh ya? 8 komite yang memutuskan itu sebagiannya memang pelaku, sebagiannya minimal pendukung gitu. Jadi masuknya memang nggak pemaksaan, bos, nggak pakai gitu, nggak, cuman set gitu lewat halus. Aduh. Nah kalau yang gue lihat itu, gue dulu nonton di Netflix itu Designated Survivor. Ya tuh season 1-2 gue masih seneng tuh. Iya. Itu season 3 kenapa vulgar begini ya kan? Tuh, udah gue berhenti itu season 3. Mungkin itu sebabnya dia cuma sampai season 3, season 4 nggak ada lagi karena mungkin lama-lama orang juga jengah ya. Ampun bro, jadi film itu kadang-kadang gitu kurang ajar banget gitu ya. Jadi kalau gue nonton film, itu nggak ada cerita tuh, nggak ada cerita yang mengarah ke sana, nggak ada. Walaupun kayak ada indikasi, tapi kayaknya agak miss karena seakan-akan tuh cewek ada cowoknya gitu loh. Tapi begitu menjelang di akhir ada anjir, gue bilang tuh, gue kesel banget gitu loh. Belum lagi kemarin gue lagi nonton film Black Lightning gitu ya. Black Lightning, filmnya menarik menurut gue. Totonya anaknya LGBT. Astaga. Terus udah gilanya lagi dia ngomong gini, anaknya umur 17 atau 18. Ma, Pa, ya kenapa? Aku kan udah 17 atau 18. Aku mau melakukan hubungan seksual sama cowokku. Kaget orang tuanya. Ups, gitu kan, langsung gitu kan kaget. Gue bilang, gila ini. Tapi untung orang tuanya
bilang mengatakan nggak boleh. Kalau bisa tolong dipertimbangkan dulu, jangan buru-buru. Itu ada bagusnya sih menurut gue. Cuman kenapa ada LGBT yang lewat gitu kan? Kalau nggak salah film Supergirl juga ada LGBT Gue Supergirl. nggak nonton. Cuman Gue juga ya makanya nonton. itu bener dong bahasan yang kita poin 10 ini. Yap. Karena tanda kutip kesalahan yang lebih besar adalah yang tidak disadari sebagai sebuah kesalahan gitu. Karena dia pelampiasan ekspresi dari lust ya, dari Setuju. Karena dari nafsunya tersebut, gue setuju. Yang bagian ini gue setuju. Ya kalau gue sih gini ya, memang kalau lu kan udah ngambil jalur keras ya. Kalau gue cuman mengatakan begini, gue menghormati keputusan mereka, tapi gue nggak setuju. Jangan minta gue setuju, gitu ya. Nah, dan kalau lu mau berubah, gue siap bantu. Lu datang, gue bantu. Itu yang gue lakukan. Tapi kalau lu minta supaya hilangkan rasa malu, rasa bersalah, sorry men, itu nggak ada di kamus gue tuh, nggak ada tuh, lupakan itu. Ya kan karena gini kan logikanya kan, kalau kita bilang orang teman kita sakit kanker ya, kanker itu kan nggak mudah diobati kan, jelas. Ya, setuju. Mungkin kita nggak akan bilang bahwa terima aja lah, lu damai aja sama kankernya, udahlah happy aja, kan nggak akan ngomong gitu kan? Nggak akan ngomong gitu. Nggak ada. Begitu juga kalau ada orang sakit, kita udah tahu bentar lagi bakal mati, kita nggak akan bilang juga. Nggak akan ngomong, udahlah kita doakan yang terbaik, kan nggak bisa gitu juga kan? Happy aja. Iya, cari teman sesama yang gitu kan. Walaupun pada kita ini nggak mungkin sembuh ini kayaknya. Jadi kenapa standar ganda gitu sama penyakit kan gitu. Ya. Masuk akal. Ini kayaknya bentar lagi kita bikin partai ini. Bukan juga kan gini bro. Kanker itu kan obatnya juga untung-untungan ya. Sampai sekarang kan dokter jawab gitu. Itu untung-untungan. Ya. Tapi nggak ada juga dokter yang bilang bahwa ya karena ini untung-untungan, ya udahlah, nggak usah masukin ini sebagai penyakit lah. Kami percaya bahwa ini bisa disembuhkan, gitu kan ya, dengan obat. Atau waktu nggak ada yang ngomong cancer tuh aku tanya, saran saya minum obat ini gitu ya. Obat itu dikasih bukan obat dokter, tapi obat di luar dokter. Kemudian saya tanya, kenapa obat ini yang diminta untuk dimakan? Menurut saya ini bagus. Bagusnya apa nggak dijelasin? Gua telepon dong ke orangnya. Orang itu nggak ada hubungan sama medical, jadi obatnya bukan obat medical. Tahu nggak jawabannya? Obat ini paling tidak membantu untuk mempertahankan kehidupan. Memperpanjang kehidupan, bukan berarti nggak mati. Ya makanya. Tapi kan apa ya, tetap berusaha lah gitu kan. Ya, betul. Bukan terus dinikmati aja lah, terima aja. Gitu. Ya, mumpung masih bisa hidup, silakan. Kan sama aja dengan dokter. Silakan kamu mau makan apapun, silakan aja. Kita lanjut ya, 11 ya. Yes. Ini makin lama kita makin gila soalnya. Ya. Kau bisa meninggalkan kehidupan ini kapan saja. Ngeri bro. Miliki kemungkinan ini dalam pikiranmu, dalam semua yang kau lakukan, atau katakan, atau pikirkan. Ini sama kayak yang itu, konsep yang pas bunga jatuh, pecah. Kalau kita mencium anak kita harus menyatakan bahwa dia bisa saja meninggalkan kita. Ini maksudnya. Dan kita juga menyadari bahwa, lu jangan aneh-aneh, karena kalau kita kontekin ke atas sih harusnya dikaitin sama yang atas 10, harusnya adalah lu jangan seneng-seneng lah. Nanti kalau lu dipanggil gimana gitu kalau kita kontak itu. Betul. Atau supaya bisa mengendalikan tadi kesalahan masuk akal tadi, harusnya ini kan ya mau ini ya. Masuk akal. Ini gue pikir-pikir terjemahannya si Oxford lebih mendingan daripada si Penguin ini. Iya, karena berat sih, bro. Iya, tapi si Oxford kalau nggak tahu ini lebih oke, bro. Ya karena bahasa Inggris, bro. Iya. Kalau ini diambil dari Penguin sih, bro. Kalau ini diambil dari Penguin. Iya, diambil dari Penguin Classic London 2006. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kepergian dari dunia manusia tidak perlu ditakuti. Jika saja Tuhan ada, wah ini menarik. Nanti gue mau cerita nih bro, ini dari buku yang gue baca nih kemarin Filokomik. Jika saja Tuhan ada, karena Tuhan tidak akan melibatkanmu dalam bahaya apapun. Jika Tuhan tidak ada, atau jika Tuhan tidak peduli akan umat manusia, lalu apa arti hidup bagiku di dunia tanpa Tuhan atau tanpa perlindungan Tuhan? Tetapi Tuhan memang ada dan peduli akan umat manusia. Tuhan juga benar-benar menaruh kemampuan dalam manusia untuk terhindar dari jatuh ke dalam beragam bahaya sesungguhnya.
apabila ada sesuatu yang berbahaya dalam seluruh pengalaman, Tuhan akan menyediakannya juga. Ya. Oh, berarti kalau berbahaya berarti itu Tuhan juga menyediakan juga. Maksudnya Menjadikan itu semua atas izin mungkin atas ya, izin atas ya. izin. Menjadikan semua orang memiliki kemampuan untuk terhindar dari jatuh ke dalamnya. Oh, jadi kita harus punya kemampuan untuk terhindar jatuh, bro. Kita mempunyai kemampuan. Dan apabila sesuatu tidak bisa memperburuk seorang manusia, bagaimana bisa sesuatu itu memperburuk hidupnya? Oh, jadi kalau hal yang itu tidak bisa memperburuk, ya nggak mungkin makin tambah buruk. Iya, mungkin kan tadi ya bahwa kalau di kalimat ini kan align ya bahwa Ya. Berarti dosa ada kaitannya nih, bro. Iya, Dosa segala hal yang terjadi itu memang ada di dalam pengaturannya gitu ya. Pengaturannya sehingga mana tadi terakhir kita ngomong tadi? Apabila ada sesuatu yang berbahaya dalam seluruh pengalaman, Tuhan akan menyediakannya juga. Ya, itu atas izin juga. Dan menjadikan semua orang memiliki kemampuan untuk terhindar dari jatuh ke dalamnya. Berarti atas kemampuan diri kita ya. Ya benar ya? Itu kalau di Quran tuh ada bahasan soal ini, Bos. Tidak mungkin orang diuji di luar kemampuannya gitu. Setuju. Jadi pada saat dia mengalami kesulitan itu pada saat yang bersamaan itu dia diberikan kemampuan atau kemudahan sebenarnya. Atau dalam bahasa yang lain, ya itu kalau yang bahasa Inggrisnya yang jadi lagu itu kan what doesn't kill you make you stronger itu kan. Ya, betul. Jadi Kelly Clarkson. Itu istilah Arabnya ada, Bos, lebih tua lagi. Really? Tapi istilah Arabnya bunyinya gini, pukulan yang tidak mematikanmu membuatmu lebih kuat. Itu gue nggak hafal besar. Sama dong. Itu udah lebih tua lagi kalimat itu. Nah, ya makanya hal-hal yang buruk itu yang tidak menyenangkan itu memang terjadi atas izin, tapi at the same time sebenarnya kita dikasih ability. Makanya kalau dikaitin sama yang tadi, lo nggak bisa mengatakan diri lo menyerah kepada nafsu tadi ya, karena lo dikasih kemampuan untuk mengelolanya gitu. Iya, benar juga, bro. Iya, benar. Ini kaitan itu ya. Kita juga punya kemampuan untuk itu. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang bisa memperburuk manusia. Karena kalau kitanya nggak mengizinkan ya nggak bakal untuk bisa memperburuk, makin perburuk nggak mungkin. Iya. Ini menarik sih. Jadi nggak bisa kita nyalahin tadi situasi, nyalahin orang gitu ya. Habis gue digoda, habis diskonnya gede, habis sale gitu kan. Itu ngomongin wanita sih biasanya itu tadi. Iya, betul. Makanya nggak bisa mengatakan itu karena sebenarnya itu kan ujian kan. Ya. Tapi lu kan dikasih kemampuannya. Iya, untuk menghindari itu bukan nggak ada dan bisa tambah buruk atau nggak buruk karena sebenarnya ada jalannya. Ada jalannya untuk tidak buruk. Makin buruk bisa, makin tidak buruk juga bisa, tapi keputusan di lu. Ya, gue bacain lagi lanjut ya, bro. Tanggung, bro. Keseluruhan tidak akan buta terhadap hal ini, baik kepada ketidaktahuan maupun kepada pengetahuan yang tidak didampingi oleh kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki. Ulangi baca. Keseluruhan tidak akan buta terhadap hal ini, baik kepada ketidaktahuan maupun kepada pengetahuan yang tidak didampingi kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki. Ia juga tidak akan membuat sebuah kesalahan besar melalui ketiada kekuatan atau kemampuan, seperti menjadikan kebaikan dan kejahatan yang menimpa orang baik dan orang-orang jahat tanpa pandang bulu. Ya, kematian dan kehidupan, ketenaran dan aib, rasa sakit dan kesenangan, kesejahteraan dan kemiskinan, semua itu terjadi pada orang yang baik maupun yang jahat. Tetapi ini tidak benar atau salah. Dengan demikian juga bukan kebaikan atau kejahatan permanen. Keren nih, bro. Pelan-pelan, bro. Ini kalau nggak salah kalau di sini ya, bahasa Inggris, it cannot be thought that universal nature. Maksudnya apa universal nature? Either out of ignorance or because well knowing of it, she lacked the power to guard against me. Would have allowed such a state of affairs to persist. She would never. Gue coba yang satu lagi. Ini perlu 2 kitab nih kayaknya. Di sini the nature of the whole would not have been blind to this. Nah, lebih berat lagi.
either through ignorance or with knowledge unaccompanied by. Masa bodoh. Iya, maksudnya piye gitu. Tolong Ya, pemirsa. kalau di sini sih, kalau gua coba menerjemahkan sih, bahwa pada dasarnya manusia itu punya kemampuan, walaupun juga bisa jadi dia punya pengetahuan. Tapi kadang-kadang dia punya pengetahuan, tapi tidak didampingi oleh kemampuan untuk mencegah atau memperbaiki. Cuman punya knowledge saja. Oh, tahu itu dosa, ya udah. Tapi nggak punya kemampuan untuk memperbaiki. Ia juga tidak akan membuat sebuah kesalahan besar melalui ketiadaan kekuatan atau kemampuan, seperti menjadikan kebaikan atau kejahatan yang menimpa orang baik atau orang jahat tanpa pandang bulu. Jadi setiap hal buruk dan hal baik itu terjadi kepada setiap orang. Tinggal mampu nggak dia mengendalikannya, memperbaikinya. Ya itu tadi, kematian pasti terjadi, kehidupan pasti terjadi, ketenaran hati bisa terjadi. Tapi kita punya nggak kemampuan itu? Kalau menurut gue sih itu ya. Jadi karena kata kuncinya adalah ya tidak didampingi oleh kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki. Pengetahuan yang tidak didampingi oleh kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki. Bagian akhirnya sih agak ngerti, cuman bagian tengahnya itu agak ini ya. Kalau bagian tengah sih dia ngomong, ia juga tidak akan membuat sebuah kesalahan besar melalui ketiadaan kekuatan atau kemampuan. Seperti menjadikan kebaikan dan kejahatan yang menimpa orang baik dan orang jahat tanpa pandang bulu. Ya berat sih ini bahasanya. Iya. Kita perlu renungkan lagi nih kayaknya. Ya mungkin kalau gue sih ngeliatnya adalah, kalau gue, ya mudah-mudahan gue nggak salah, kalau gue ngeliatnya adalah, ada ilmunya, ada caranya, ada jalannya, tapi mau nggak untuk melakukan perubahan. Dan itu bukan terjadi pada orang baik saja, orang jahat pun juga terjadi. Itu yang harus kita sadari. Ya. Atau Itu, kalau coba merasa-rasa ya, merasa-rasa, nyambungin, jadi baca dari belakang nih. Kalau dari belakang kan yang bagai now death and life, fame and obscurity, itu kan dia bicara soal bahwa semua orang itu akan mengalami keseimbangan yang sama sebenarnya. Misalnya senang susah itu dialami oleh mau orang kaya, mau orang miskin, sama aja gitu. Ya, betul. Atau even kemiskinan, kekayaan itu juga dialami orang di level apapun, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Misalnya lo mungkin miskin duit tapi kaya ilmu misalnya gitu kan. Sementara orang lain mungkin dia kaya duit karena dia dapat warisan gitu, tapi kayak kurang ilmu misalnya gitu. Jadi dua hal itu yang dikotomi itu selalu dialami oleh semua orang, sehingga poinnya adalah dua-duanya itu sebenarnya adalah challenge gitu. Nah, kalau mau mendapatkan kehidupan yang baik ya lo perlu tahu ilmunya untuk mengelola challenge itu, sehingga itu tidak jadi satu kesalahan. Saya tadi ya, lo punya jabatan, kalau lo nggak tahu ilmunya, itu jadi bencana. Tapi kalau tahu ilmunya, lo akan bisa mengelola dan nggak berlebihan dan bahkan jadi kebaikan gitu. Lo nggak, sebaliknya lo nggak punya banyak harta, bos, tapi lo tahu cara ngelolanya. Ya. Kan bisa jadi kebaikan kan. Gue pernah ketemu di Jogja itu ada satu ibu-ibu penjual lote. Lote itu kayak gado-gado di sini. Dari dulu sampai sekarang masih jualan lote, bro. Masih jualan lote. Tidak ada tuh ilmu-ilmu dia growing ya, franchise nggak ada. Nah, tapi dari jualan lote itu, kalau nggak salah anaknya beberapa itu sarjana semua, UGM semua. Jadi lebih mulia siapa nih? Ya kan bingung kan lo? Lo mau bilang ibunya nggak ada kemajuan nih, dari dulu jualan gitu-gitu aja. Tapi anaknya sekian banyak. Ya kalau gue ngeliatnya gini sih, kalau ketika lu ngomong itu sih gue jadi ingat nyokap gue sih, almarhum nyokap. Jadi almarhum nyokap itu, ini gue selalu ngajar motivasi, gue kalau di asuransi gue pasti pernah cerita ini tentang bermimpi besar sih bro. Bermimpi besar. Gue menemukan kalau nyokap gue tuh tidak pernah bermimpi besar. Mimpi paling besarnya dia adalah menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai sarjana. Itu impian dia. Dan dia berhasil karena membuktikan gue bersarjana, adik gue sarjana, kecuali yang kecil juga berhasil sarjana. Setelah itu dia menurun bro. Dia menurun tuh.
kondisi kesehatannya menurun, semuanya makin menurun dan sebagainya. Karena menurut gue tugas dia udah selesai. Iya, betul. Sedangkan, nah ini menarik bro, gue cerita sedikit lah ya. Lu juga kenal sih sama satu orang ini. Cuman gue nggak berani nyebut namanya, nanti takutnya dia nggak suka disebut gitu ya. Ini wanita. Jadi kita bicara sedikit ini tapi gue terus terang terkagum sama wanita ini gitu ya. Nyokap gue selalu ngomong gini kepada orang. Nyokap gue tuh rajin banget doa. Nyokap gue tidak pernah buat aneh-aneh. Ya kelemahan nyokap gue cuma satu, kemarahan. Jadi nyokap gue suka marah kepada orang yang nggak jelas dan sebagainya. Itu nyokap gue. Makanya nurun ke anaknya kan. Makanya gue mati-mati untuk berubah tuh. Singkat cerita, gue selalu bilang begini, nyokap gue tuh nggak pernah buat aneh-aneh, kecuali itu marah, tapi nyokap gue rajin banget berdoa. Bahkan setiap malam pun dia bisa bela-belain, kalau di muslim mungkin tahajud gitu ya, nyokap gue akan bangun tengah malam dan dia berdoa. Singkat cerita, gue kebetulan punya satu teman wanita. Teman wanita tersebut adalah seorang wanita yang tadinya kerja di bank dan pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sampai kalau nggak salah dia sempat makan narkoba atau sempat hamil di luar nikah dan sebagainya sampai punya anak. Dan menariknya dia bertobat sih bro. Dan dia mulai belajar menjahit baju. Nah ini ada kaitannya jadinya. Karena nyokap gue jahit baju kan bro. Dan nyokap gue nggak punya pegawai ya bro. Menariknya, dia itu punya impian, pengen punya butik. Dan jadilah butiknya. Ketika dia punya butik, dia punya impian yang lebih besar lagi bro. Pengen menjadi desainer. Dan jadilah bro. Nyokap gue nggak punya impian. Dan gue jamin banget jahitan nyokap gue pasti jauh lebih bagus dari jahitan dia. Tetapi karena dia punya impian, gitu ya bro. Berikutnya lagi, dia punya impian menjadi desainer top Indonesia bro. Dan jadilah bro. Dan dia mau jadi desainer terkenal juga di luar negeri bro. Dan jadilah bro. Dan orang itu belajar NLP juga. Dan pertanyaan menarik. Berarti di sini kita tidak berbicara mengenai masa lalu yang kita salah. Setiap orang bisa salah. Bukan berarti juga nyokap gue yang tidak pernah berbuat aneh-aneh dan rajin berdoa itu juga bisa lebih besar daripada teman gue ini, bro. Yang artinya bahwa setiap orang harusnya mempunyai impian dan ketika impian itu ada muncul, peluang itu makin ada. Ya tadi yang gue bilang ada jalan kan ya kalau kita baca buku ini kan. Iya itu. Ada jalannya. Iya. Itu yang didampingin pengetahuan apa enggak dan kemampuan itu yang paling penting. Jadi sedangkan nyokap gue tidak itu. Resources-nya sama kan, waktu, ya, umur. Sama. Nah, tapi bukan berarti kualitas nyokap gue lebih baik juga berarti masa depannya lebih baik. Enggak juga. Itu tuh. Yang sama kayak tadi pedagang silotek itu juga kalau lu makan ya memang mungkin the best. Tapi pertanyaan ada yang tidak the best tapi laku, bukan cabang di mana-mana. Ya, karena poinnya adalah dia mau melakukan apa ilmu dengan resources yang dia punya itu. Nah, gini. Jadi kalau disambungin sama yang sebelumnya, kan sebelumnya itu ngomentarin yang nomor 10 ya, ngomentarin soal orang yang suka banding-bandingin. Iya, banding-bandingin. Banding kesalahan, ya kan. Nah, setelah di nomor 10 itu diselepet lah ya. Yang paling salah itu bukan yang marah tapi yang nafsu ya kan. Nah, sekarang dilurusin nih apa semacam apa ya duduk perkaranya dilurusin bahwa segala hal itu sebenarnya netral. Betul. Resources. Bisa terjadi pada orang baik dan pada orang jahat. Kalau lu punya ilmunya maka itu akan jadi manfaat, kalau lu nggak punya ilmunya itu akan jadi mudarat atau jadi masalah. Punya ilmunya, dan tadi kalimat kan ada bro, dia mempunyai ilmunya didampingi dengan kemampuan. Karena kalau nggak didampingi dengan kemampuan ya percuma. Iya. Ya ilmu itu kan kemampuan sudah bos. Nah itulah, jadi gini bro, ini yang gue lakukan anak gue, sama anak gue. Gue bilang, Matthew sama Janice, kamu boleh punya impian apapun. Apapun, I don't care. Lu mau jadi pelukis kah? Lu mau jadi desainer kah? Lu mau jadi makeup artist kah? Terserah. Tapi yang aku minta cuma satu. Kalian semua harus belajar bisnis. Kenapa? Maksud gue gini, gue nggak mau, bukan nggak mau salah. Mau sih, kalau mereka mau ya gue mau. Tapi maksud gue, mereka belajar bisnis, at least mereka memahami dasar bisnis, ketika mereka menciptakan sesuatu, mereka bisa melakukan sesuatu. Karena anak gue, dia sukanya teknik banget bro. Tapi pertanyaannya adalah,
Yang kaya itu adalah Steve Jobs, bukan Wozniak, bro. Buktinya apa? Apple di tangan Steve Jobs sukses, Wozniak nggak ngaruh. Karena Wozniak masih hidup kan? Gue nggak tahu apa masih hidup. Poin ini gue nggak terlalu setuju, bro. Oh, nggak, oke. Ya, karena bayangkan Steve Jobs hidup tanpa Wozniak. Nggak bakal jadi juga. Nggak bakal jadi juga. Iya, tapi maksud gue menunjukkan. Gimana? Silakan. Gue setuju bahwa Jobs dan Wozniak itu punya tugas yang berbeda. Nah, itu gue setuju. Jadi makanya balik lagi ya, bro ya. Jadi maksud gue mau menunjukkan kepada anak gue bahwa lu boleh pintar dalam bidang tertentu, tapi kalau lu tidak memahami bisnis, lu juga nggak bakal grow. Gue ngeliatnya gitu di sudut itu. Contoh lagi, bro. Sebentar, Tesla itu, mobil Tesla, siapa? Elon Musk. Gue nggak yakin Elon Musk itu luar biasa pintar banget sih, bro. Gue nggak tahu ya, mungkin dia pintar, tapi gue nggak meyakini dia lebih pintar daripada tim-timnya sih kalau menurut gue. Tetapi Elon Musk punya visi, Elon Musk punya kemampuan berbisnis kalau menurut gue. Nah, jadi artinya maksud gue, betul, gue setuju. Lu nggak akan jadi orang hebat kalau lu nggak punya, kalau kecuali lu nggak bisa kerja sendiri, itu gue setuju. Makanya kan sampai hari ini kan, dan itu juga gue yakin itu yang lu percaya per hari ini juga. Maka lu bikin Indonesia NLP Society juga rame-rame, ya kan? Sama kayak gue juga nggak pernah percaya lu sukses sendirian tuh nggak mungkin. Iya. Karena lebih gampang ketika kita naik rame-rame bareng-bareng tuh enak menurut gue. Kenikmatannya beda. Naik gunung itu kan paling enak kan kalau ada temen, gimana bro? Sambil makan Indomie di atas, ya kalau masih makan Indomie kan gue nggak makan Indomie. Di atas gitu ya, sambil santai minum teh, minum kopi, kita nikmat banget ya. Daripada lu naik di gunung berhasil di atas lu cuma bengong sendirian gitu kan, karena bego gitu. Nah itu yang aku nggak suka. Itu gue suka banget. Jadi itu yang gue tekan kepada anak gue, lu mau ambil apapun, lu mau ambil teknik nulir, bukan mau yang aneh sekalipun, kalau lu nggak bisa teknik itu nggak jalan. Gue ambil contoh bro. Dua stand up comedy yang terkenal di Indonesia. Satu adalah Panji Pragiwaksono, yang kedua adalah Ernest Prakasa. Si Panji, dia melihat banyak teman-temannya jago banget melakukan stand up comedy, tetapi tidak bisa menjualnya, bro. Akhirnya si Panji membuat satu namanya komika.id kalau nggak salah. Tujuannya adalah untuk menjadi event organizer. Bahkan salah satu yang dijual sama dia itu ada si Om Indro yang akan dijual eventnya. Pertanyaan menarik buat gue adalah kenapa dia menyadari bahwa dia punya kemampuan itu marketing. Ernest, dia bilang lucu, dia lucu. Dia bilang enggak, biasa aja. Tapi dia pinter, dia bikin hahaha corporation, dia kumpulkan nasi jago-jago itu dalam satu dia dagangkan. Cina kan biasa bisnis. Jadi di kepala gue standarnya adalah yang paling penting lu ngerti bisnis. Kalau lu nggak ngerti bisnis ya lu mau melakukan apapun juga percuma. Itu di kacamata gue. Gue melihat sisi lain ya bahwa. Ya silakan. Carlo Antonius Arif harus belajar bisnis karena dia punya minat dan bibit di situ. Jadi kalau Antonius Arif tidak belajar bisnis itu dia menyanyiakan ke-Antonius Arifannya. Oh, gue paham maksud lo. Tapi akan ada orang yang memang spesifik itu. Iya, betul. Karena gini. Dunia ini itu gini. Kalau tadi kan kita ambil contoh-contoh orang yang dikenal. Ya. Dikenal. Tapi kan dunia ini akan selalu jauh lebih banyak orang yang tidak dikenal. Tapi kita harapkan dia itu mengerjakan pekerjaan dengan baik gitu. Ya. Misalnya, kagak mungkin dah ada perusahaan yang terkenal security-nya, nggak mungkin. Ya. Pasti presidirnya. Ya. Tapi kan nggak mungkin presidir jagain kantor sendiri. Nggak mungkin. Ya kan? Jadi padahal kita perlu security yang bagus, yang punya passion dalam keamanan, punya passion dalam teknologi juga, yang punya passion untuk punya kecurigaan gitu ya, bukan positive thinking doang gitu kan. Gitu. Dia bukan orang yang optimis gitu, dia orang yang pesimis. Nah, apa namanya? Dan dia harus berusaha menjadi yang terbaik di dalam hal yang memang. Gue paham sih maksud lo. Jadi apa namanya? Si siapa namanya? Nah,
Soalnya gini bos, gue melihat ada jebakan ya di Indonesia ini. Itu ada satu paham, gue pernah dengar istilah Ratu Adil. Oh ya tahu Nah, banget. itu kan paham yang apa? Menurut gue mendarah daging di Indonesia, sehingga kita selalu berharap ada satu presiden yang akan mengubah Indonesia, ada satu wali kota, ada satu gubernur. Padahal at the end of the day nggak pernah ada bos. Nggak pernah. Negara kayak Jepang lo nggak inget siapa nama perdana menterinya. Mereka ganti aja lo nggak tahu. Iya kan? Toyota lo kagak tahu siapa nama presidennya. Samsung lo nggak inget siapa nama presidennya. Iya, betul. Nah, jadi paham itu membuat kita terobsesi melihat sosok satu, padahal yang kita perlu beresin tuh kepala dinas tuh, bukan gubernur. Ya kan? Menteri-menteri ini. Jadi harusnya kalau misalnya gue bayangin ya, debat presiden ya, pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, Pak, kalau Bapak jadi presiden, siapa menteri keuangannya? Si ini, bapuk lu ah. Gitu. Kita bisa tahu tuh. Karena berarti dia mikirnya tim ya. Dia mikirnya adalah bukan. Karena kalau yang ditanya soal dianya doang ya, dia populer, dia keren gitu. Tapi kan kita perlu banyak orang bagus gitu. Setuju. Ada satu lagi sih pemikiran gue, bro. Wah, ini gue yang dari sudut itu gue setuju. Ada satu sih, nggak tahu ya, ini di kepala gue aja sih. Gue kepikiran mengenai IPTN sih, bro. Nah, jadi maksud gue gini, waktu itu gue ngajar di Bandung, ngajar di salah satu rumah sakit. Nah, ketika mengajar satu rumah sakit, kebetulan salah satu manajer di sana itu cerita ke gue, dia merasa punya beban karena dia harus membiayai satu orang anak yang anak tersebut bapaknya kerja dulu di IPTN. Yang kebetulan karena ada beberapa cerita kan akhirnya dia pengangguran dan bapaknya nggak bekerja, bro. Karena bapaknya nggak bekerja dan itu apalagi anaknya sudah disekolahin, berarti kan kayak istilahnya nggak ada paksaan dia harus bekerja gitu loh, bro. Nah, di gambaran kepala gue adalah ketika anak gue memutuskan untuk misalkan tadi awalnya dia pengen ambil nuklir gitu loh, bro. Gue cuma nanya, lu mau nuklir di mana? Di Indonesia nggak ada nuklir. Gue tahu ada Batan, tapi menurut gue nggak ada kemungkinan ada teknologi nuklir di Indonesia dalam arti ada PLTN kemungkinan kecil. Menurut gue, karena air masih banyak. Kalau lu bikin di Amerika, di Jepang, gue percaya bisa. Itu yang dasar pemikiran gue. Lu silakan aja, kalau lu mau ngambil gue nggak masalah. Oke, fine, gue support. Cuma gue minta satu syaratnya, lu memahami tentang bisnis. Itu aja. Jadi mas gue, ini omongan lu benar. Jadi tapi gue ngerasa karena ketika anak gue mau ngambil keputusan mau ngambil dia nuklir, kan gue bilang dia mau ngambil apa aja boleh. Masa gue bilang nggak boleh? Kan gue udah setujuin boleh. Jadi oke, gue setujui. Walaupun akhirnya anak gue memutuskan tidak ngambil nuklir, bro. Nggak jadi ambil nuklir. Tapi buat gue tetap support. Tapi yang penting ada satu ilmu saja yang gue nggak butuh dalam. Yang penting lu punya knowledge saja, lu punya pengetahuan saja. Ketika nanti terjadi apa-apa, misalkan contoh, IPTN tadi gitu loh, bro. Kurang pinter apa sih Pak Habibie, bro? Itu kan orang yang bisa kita katakan adalah orang yang paling, menurut gua ya, orang yang paling pintar di kita di Indonesia. Kurang pintar apa? Nah, itu ada angle menarik, Bos. Jadi pernah ada wawancara gue baca ya. Ya, boleh. Pak Habibie itu mengakui bahwa dia itu kehebatannya sebenarnya itu sangat spesifik di bidang Dirgantara. Pokoknya ngomongin pesawatnya itu sendiri. Ya, Dirgantara. Nah, iya, maksud gue tapi pesawat itu sendiri. Ada bagian lagi? Jadi sebenarnya kalau mau bicara industrinya, makanya sekarang yang ngelola si Ilham itulah yang bicara manufakturnya. Anaknya ngambil itu? Ya, anaknya kalian itu. Tapi juga nggak berhasil juga kan? Iya, kan itu gede, Bos. Itu kalau kayak gitu. Ya, ada kaitannya sama uang juga. Ya. Bukan bicara policy, itu bisnis, bukan bisnis kayak buka toko kelontong, itu kan pasti bicara soal sama kayak tambang itu kan nggak mungkin lo modal 1 juta 2 juta. Nggak bisa, dan lo mesti ada peraturan perundang-undangan juga yang mesti dipenuhi. Iya, pesawat itu kan landasannya di mana, kan gitu banyak aturannya kan. Jadi memang itu pasti akan bicara soal policy atau tapi
keahliannya. Kalau soalnya gini, kalau ngomong pinter, kepintaran itu sekarang ada 8 atau 9 menurut Gartner kan, kecerdasan. Jadi agak susah kita ngomong pinter apa nih, pinter apa dulu nih, ya kan. Nah, kalau bicara soal tadi bisnis, gue setuju karena di organisasi itu pasti ada orang yang harusnya generalis, dia paham duit masuk, duit keluar gitu kan. Nah, tapi orang-orang ini untuk bisa mengeksekusi dia akan perlu orang yang itu setuju, itu gue setuju. Mungkin betul problemnya sih, misalnya kayak IPTN segala macam, selain soal policy ya, adalah memang terlalu banyak spesialis, generalisnya yang bicara soal marketing, branding, itu nggak ada, nggak ada. Jadi secara organisasi dia timpang. Makanya menarik juga bahwa ITB itu sekarang buka sekolah bisnis. Ya kan? Iya betul. Iya, yang lebih lucu bos, dia buka FSRD. Nah, Prof Yasraf yang tadi gue sebut itu profesor di FSRD ITB. Apa tuh? FES? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Keahlian beliau adalah, aku bingung nih, ini orang ITB, tapi kok bukunya filsafat semua gitu ya. Karena gini ternyata, jadi dia itu waktu S2, S3, dia mendalami industrial design. Jadi disuruh sama kampusnya mendalami desain industri. Yang di sana dia berminat terhadap bagaimana sebenarnya industri itu dibentuk. Nah, sampailah dia kepada filsafat, cultural studies, bahwa sebenarnya industri itu hanyalah bagian dari budaya yang pengen kita bentuk. Ketika kita masuk ke era modernisme, modern, jadilah semua bentuk harus pabrik, pakai mesin. Tapi sekarang kan udah enggak. Sekarang orang kembali ke alam loh. Baju udah bukan baju yang dicetak, baju yang dijahit tangan lebih mahal. Karena secara budaya berubah, bergeser. Jadi lucu. Nah, makanya menurut gua someday mungkin ITB ini kalau mereka berhasil ya menyatukan itu ya. Jadi barangkali desainnya adalah dari awal tuh kita mau bentuk masyarakat kayak apa. Implikasinya adalah lo ahli-ahli mesin, mesti bikin mesin apa? Mesti bikin mobil apa? Nah, karena anak gue sekarang namanya robotik tuh bro. Nah itu kan spesialisnya kan. Tapi pertanyaannya lebih lanjut lah, kira-kira robot apa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk membentuk? Nah itu yang gue juga menanamkan kepada dia. Artinya kayak contoh sederhana aja lah bro. Ini ada satu teknologi menarik ya. Ceritanya kan gue belajar Qigong nih bro. Gue nemu guru gue, dia menjual satu alat. Alat itu bentuknya kayak, cuma namanya apa gue lupa, dipasang ada 2 bola, kemudian dinyalakan, itu akan membuat kita masuk ke kondisi meditatif bro. Jadi walaupun lu lagi melek, kita lagi ngobrol, masuk kondisinya ke meditative state. Wah, menarik dong, buat gue menarik dong bro. Gue tanya, berapa harganya? Gue mau jual di Indonesia. 800 euro. Buset, 800 euro masuk di sini, ini berat juga jualnya kan, gue mikir ya, walaupun ada harga khusus nantinya. Tapi gue jadi ngomong sama anak gue, kenapa kita nggak buat aja ya kita jual? Nah itu juga yang terjadi sama dulu salah satu karyawan gue bro, yang lulusan fisika bro. Yang melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan fisika. Padahal dia punya kemampuan untuk menciptakan seperti itu, bro. Ya, makanya benar omongan atau mungkin ya kayak kalau kita lihat di negara-negara maju kan yang udah mulai concern sama diversity, terutama soal memberi tempat kepada disability. Nah, akhirnya yang diproduksi apa yang dibuat di desainnya, kursi roda yang membuat orang yang nggak punya kaki bisa mandiri, bisa kerja, bisa jalan naik motor, bisa nyetir, ya kan? Ya keahliannya diarahin ke situ, tapi itu berangkat dari pemahaman soal kita mau menciptakan kehidupan kayak apa sih? Bikin lift itu yang bisa orang yang kerdil masuk dan bisa mencet, jangan pakai ukuran orang yang standar kan gitu-gitu kan. Nah, itu kalau kita balikin ke diskusi kita hari ini ya yang kadang-kadang kan kita manusia tumbuh dengan minat ya. Atau dengan situasi. Nah, pertanyaannya adalah lo mau memanfaatkan minat atau situasi itu nggak dengan mempelajari ilmu dan kemampuannya. Setuju. Ya kan? Jadi lo lahir di keluarga
di sekelilingnya banyak anak jalanan misalnya, itu kan situasi. Betul. Nah, lo mau nggak memanfaatkan itu, belajar ilmunya supaya bisa bikin Bermanfaat. sekolah, gitu misalnya kan. Atau lo punya cita-cita untuk, gue mau keluar dari lingkungan ini, gue mau kerja di kota. Iya. Itu bisa juga, gitu. Ya, Bisa itu juga. keputusan mereka, hak mereka. Ya memang yang ketika gue melihat di sini, kebanyakan kalau dalam kalimat yang di 11 ya, di 11 ya gue menyadar sih bahwa ini mungkin gambaran Tuhan itu memang bisa saja. Kebetulan gue lagi dalemin lagi kan bro, biasalah abis keluar dari rumah sakit, kesadaran muncul gitu kan, kesadaran kalau Pengalaman nggak di transendental. iya, kalau nggak di rumah sakit kesadaran nggak pernah muncul, walaupun gue baca Alkitab gitu ya tiap pagi gitu ya. Dan gue akhirnya baca lagi seluruh buku agama. Jadi gue membalikan kondisi, gue menemukan sesuatu yang menarik yang tidak pernah gue sadari sebelumnya. Dan memang setuju bahwa kehidupan itu bisa terjadi baik atau buruk kepada orang baik dan orang jahat. Tinggal pertanyaannya adalah kita harus menyadari bahwa ada jalan keluar. Apapun tuh ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu juga harus disertai dengan kemampuan kita untuk tidak mengikuti arus tadi. Kalau kita bilang 10 sebelumnya dan 11 jadi mengikuti arus. Dan juga kita harus punya pengetahuan yang juga harus diikuti dengan kemampuan. Jangan cuma pengetahuan, tapi juga kemampuan. Kemampuan itu jadi menarik sih, bro. Kemampuan itu juga bisa berarti banyak sih, bro. Kemampuan bukan hanya sekedar ability dia mampu melakukannya, tapi kemampuan itu apakah dia menyadari nggak kapasitas dirinya itu kemampuannya sejauh apa. Nah itu. Ini yang gue pelajarin terakhir sih, bro. Nah, itu disambungin yang sebelumnya, bro. Ya. Kalau nggak salah Ada yang yang nomor sebelumnya yang di 9 atasnya, kan, betul. nomor 9 kan bicara soal, sebenarnya 8 yang bicara soal kita harus nyadar kita nih siapa, kita nih ada di mana, posisi kita di mana. Kenapa gue mengatakan ini, bro? Karena gue makin menyadari bahwa seorang Antonius Arif, sehebat-hebatnya gue Antonius Arif, gue mungkin juga menyadari bahwa gue mungkin nggak bisa sebesar itu, bro. Ya. Artinya yang gue lakukan mungkin, yang benar kata lo, kemampuan gue adalah kemampuan mengelola, kemampuan mengembangkan itu. Ya mungkin per hari ini kemampuan gue dengan harga gue yang termasuk salah satu yang termahal gitu ya, itu memang harga gue yang di segitu batasnya. Tapi apakah gue bisa mengembangkan kapasitas? Bisa, tetapi gue ngejar-ngejaran sama umur sih, bro. Iya, dan Kejar-kejaran. posisi lu di situ, bro. Iya. Lu nggak mungkin melayani semua orang. Ya, nah, makanya kenapa gue putuskan, gue sekarang tim gue kan keren banget, bro. Tim kita melakukan prospecting terus nih, bro. Gila-gilaan telepon kemana-mana dan sebagainya. Dan kita 1 minggu itu udah ada 4-5 meeting customer, bro, corporate. Dan kita sudah mulai banyak beberapa closing nih, mulai closing dan sebagainya. Jadi gue cuma menempatkan posisi sebagai tukang closing, bro. Ketika meeting, negosiasi, gue closingkan, mereka bilang, oh ya saya mau yang minta Coach Arif yang ngajar. Saya bilang, nggak harus saya sih, Pak. Harganya gue bedain, bro. Itu gue bedain 10-15 juta, bro. Karena memang gue merasa bahwa ini sudah waktunya. Gue cuma hanya mengerjakan modul, gue hanya punya ide, konsep yang menurut gue di lapangan pernah terjadi, itu yang gue tawarkan. Karena gimana pun juga kapasitas gue memang akan terbatas sih, bro. Mau sehebat siapa? Misalkan yang paling gampang deh gini deh. Gue mau sehebat TDW gitu. Wah itu berat itu, men. Buat gue. Dan TDW juga bukan gede dari training. Iya, bukan hanya gede dari training, dari properti dan sebagainya. Jadi maksud gue, ada kapasitas yang memang, mungkin kalau orang lihatnya, oh Coach Arif ini lagi punya mental block. Enggak, karena saya menyadari bahwa kemampuan saya itu, gue sudah melakukan kemampuan itu dengan menggunakan ilmu yang sudah gue ada, gue sudah melakukan itu kapasitasnya segitu, kalau gue mau membesarkan wadah gue, dan memang lagi gue besarkan wadah gue, tanpa perlu gue yang melakukannya, tetapi adalah tim gue yang melakukannya. Dan gara-gara sakit 6 hari, bro. Gara-gara sakit 6 hari. Kabar bagusnya adalah satu, tim gue sekarang sudah menyiapkan semua bahan materi, bro, untuk media sosial. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, kabar bagusnya lagi, bro, tim gue yang tadi tidak mampu melakukan semua desain yang berkaitan di Instagram, sekarang yang melakukan tim gue semua, bro, bukan gue.
Jadi selama gue sakit, gue diemin. 10 hari kemudian baru gue kasih koreksi. Karena gue megang handphone aja sakit kepala gue, men. Gue muntah, men. Aku bisa muntah gitu. Muntah dalam arti bener-bener muntah. Terus kemudian setelah itu gue menyadari, barulah gue develop mereka. Jadi gue bilang, gue bersyukur atas sakit gue kemarin sih. Mungkin juga Tuhan bilang, udah lo stop lah. Stop lah. Nah itu. Ini kesempatan buat tim lo bertumbuh. Dan tahu apa yang terjadi? Tim gue bertumbuh, bro. Tim gue bertumbuh gila-gilaan. Bahkan mereka semua sudah bisa mengelola desain, bisa mengelola strategi, mengelola tanggal, mengelola jadwal, siapa trainer yang akan mengajar, semua sudah mereka kelola, bro. Gue cuma hanya minta report, terus gue cuma mengajarkan mereka, gue meng-coaching mereka, dan works, bro. It works. Bahkan gue sampai bikin sistematis, gue sudah punya satu materi sistematis, bro. Jadi nanti Antonius Arif itu sudah keluar materi training selling, signature gue, bro. Tidak nyebut konsultatif selling atau NLP persuasif selling udah nggak ada. Hypno selling udah nggak ada istilah itu. Di corporate cuma ada corporate consulting, selesai. Dan itu yang gue lihat sih, memang jadi artinya kemampuan tadi, di kacamata gue per hari ini ya, satu memang kemampuan gue, artinya gue bisa mampu, able to do that. Kedua adalah kemampuan memang gue melihat umur gue yang terus bertambah, mampu gue ngejarnya. Karena kebetulan gue mengagumi satu orang, ya bukan satu, bahkan 2-3 orang gue kagumin, dia memulainya itu bisa dikatakan mungkin sekitar 7 tahun atau 8 tahun sebelum gue, bro. Sebelum umur gue yang itu. Jadi ketika gue ngejar ke sana, secepat-cepatnya gue ngejar, tetap aja masih ada jarak, bro. Tahun ini gue belajar stand up comedy kan. Nah artinya tapi tetap aja kalau ketika gue ngejar ke tempatnya mereka, tetap akan gue butuh waktu. Gue gimana pun juga akan tetap butuh waktu. Memang gapnya makin lama makin kecil. Cuman pertanyaan gue, dia kan juga nggak berhenti belajar. Betul nggak? Dia nggak berhenti belajar juga. Terus gue mau nguber gimana? Ya, betul. Dan sudut pandang lain adalah nggak perlu diuber karena kerjaan lo sama dia beda. Indonesia dia 200 juta. Nah, ya kan? Makanya kenapa gue memutuskan untuk kemampuan yang gue punya kemampuan lain yang tadi tidak pernah gue gunakan, sekarang gue gunakan, bro. Dan itu yang membuat dulu gue kerja di mana-mana gue sukses gitu loh, bro. Dan itu yang gue terapkan. Makanya per hari ini gue merekrut karyawan baru lagi, baru join di minggu lalu, bro. Minggu ini baru join. Minggu ini gue baru join. Jadi gue merekrut karyawan baru lagi, orang-orang pada sinting bilang mengatakan gila, nih coach corporate consulting terus merekrut. It's me. Itu yang gue lakukan. Jadi artinya ya mungkin di masa-masa COVID ini bisa saja gue bisa nambah 2 karyawan baru lagi nanti berikutnya sampai Desember. Ya kalau itu kemampuan lu harus jalanin, Bos. Iya, exactly. Nah tadi makanya kan, jadi artinya, itu pesannya di sini kan. Ya betul, itu maksud gue. Itu mesti jalanin. Betul. Jangan disia-siain, jangan betul. Jadi sakit kemarin tidak diketemukan gue problemnya apa. Jadi memang manfaatnya cuma satu sih. Bahwa memang Tuhan mungkin nyuruh gue berhenti. Ya, betul. Dan gue pikir COVID dalam konteks yang lebih gede, COVID itu memang sengaja ya diatur dengan izinnya untuk membuat kita memikirkan banyak hal ya, memikirkan soal kerja ya. Ya kalau nggak COVID kita nggak mungkin akan membahas buku sih, bro. Ya betul, karena lu sibuk kan masih, Bos. Mana bisa lo ini kan. Oke, bro, ini jamnya udah masuk 5:30 nih, bro, lewat. Thank you, bro. Jadi kita dalam, thank you banget. Mudah-mudahan minggu depan, nggak tahu, balik lagi ke Bro Teddy. Oh, kalau gue nggak bisa minggu depan, karena gue ada kelas NLP per 7 hari. Yes, pokoknya ntar kita berkabar aja, sore-sore hari apa yang memungkinkan. Minggu depannya sih gue bisa, tapi nggak tahu Bro Teddy yang bisa apa nggak. Pokoknya gini ya teman-teman semua ya, pokoknya kapanpun bisa kita jalanin, karena yang gagal itu yang berhenti. Nah, jadi meskipun kita jeda 2 bulan, tapi kan kita nggak berhenti. Nah, kita nggak berhenti. Justifikasi. Oke, thank you. Gue stop dulu ya. Sukses buat teman-teman, yo. Sukses buat Anda. Thank you.